Pembelajaran terbesar buat saya itu lebih ke sisi mental ya, mentalitas seorang fighter. Sekaligus mentalitas sebagai personal, sebagai pribadi seorang laki-laki. Karena fisik udah pasti karena ini olahraga di tempat, tapi mental juga benar-benar di tempat di sini. Kapan kita pernah ada di atas, kadang kita juga kalah ada di bawah. Hujatan, makian, cacian, pujian itu menjadi sebuah lalapan atau hal yang datang dan pergi gitu. Dan sebisa mungkin kita tidak boleh terganggu oleh hal itu. Dipuji kita tidak lupa diri, dan saat kita dihina, diledek pun kita jangan sampai menjadi frustasi atau depresi. Nah, di situ saya belajar orang mau memuji saya, mau menghina, saya udah nggak peduli lagi gitu. Kalau mereka mendukung saya, terima kasih, alhamdulillah. Kalau mereka membenci saya pun, saya tidak peduli sama sekali. Jadi gimana pertandingan buat besok? Yang pasti udah siap ya, tinggal berat badan. Siapanya semuanya udah bagus ya, dari mulai fisik, teknik dan lain-lain. Tinggal sekarang belum berat badan. Berat badan gol, semuanya aman. Tinggal bertarung. Menang ya besok ya Mas ya? Pasti, insya Allah menang. Insya Allah menang ya. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu. Saya pelatih dari AF Saifuddin, atau biasa dipanggil Ajo oleh saya sendiri, teman-teman yang lain. Saya ngelatih AF udah mungkin sebenarnya bukan ngelatih, tapi kita udah bareng-bareng hampir 2 atau 3 tahun sama AF. Potensi AF menurut saya sendiri untuk di dunia MMA dia punya prospek ke depan yang bagus ya. Jadi dengan daya ledaknya, powernya dia, sebenarnya dia potensi untuk membuat di dunia MMA-nya itu dia bagus gitu. Dia lebih cerah lah masa depannya. Kalau buat besok yakin menang? Yakin menang. Saya yakin menang 100% sama Lamhot. Oke. Ada pesan nggak motivasi buat besok AF biar supaya tambah termotivasi dan bisa menang? Lebih percaya diri, main lepas saja. Semua proses latihan yang sudah dilalui, beratnya yang sudah dilalui, waktunya yang sudah dilalui, tinggal pembuktiannya di esok hari. Yakin 100% menang. Peraturan pelanggaran yang berbahaya atau yang sering dilakukan, bertahan yang dengan baik adalah bukan berputar badan terus kena kepala belakang, itu masih sah. Karena itu bagaimana uang pribadi kalau tojok, berdarah, sobek, patah tulang dan segala macamnya itu akan diganti. Buat AF bayarannya bener nggak? Coba cek dulu. kalau biar diem ya semuanya, kalau kurang aja langsung komplain gitu. Kurang pasti. Iya gitu. Aman semua, tinggal jaga berat badan. Tadi ditimbang 65,3, ada under 5 ons, bisa minum. Jadi hari sore ngapain nih? Latihan? Atau Sore istirahat. istirahat? Udah nggak ada latihan berarti ya? Nggak ada. Tunggu penimbangan resmi selesai, udah itu baru makan banyak. Loading. Sip. Berhasil ke tidak? Kita nggak berhasil ke tidak? Oh, lagi. One try. Yang orang Padang itu nggak jadi? Nggak jadi. Biar penasaran tuh. Namanya dari sudut merah, RI, Rive, KDB, OZ, EDD, AF, Egi Gul, Saifuddin. Masuk. Oke, Pasti persiapan sekarang alhamdulillah semuanya maksimal.
Meskipun saya dapat panggilan untuk pertandingan ini termasuk pendek, ya, saya cuma punya waktu 3 minggu untuk persiapan naikin Pro Poma dan 1 minggu di fight weeknya untuk istirahat. Saya asalnya pegawai biasa. Saya dulu sebelum masuk MMA itu kerja sebagai karyawan di sebuah toko besi waktu itu di Purwakarta. Karena di Purwakarta dari 2010. Kalau nggak salah 2014 akhir saya ikut Muay Thai. Dari situ saya mulai terjun ke olahraga ini total. Dimulai saya sebagai penghobi sampai akhirnya sekarang saya jadi profesi. Saya nggak punya hobi lainnya olahraga selain kayak orang lain kan, selain olahraga bela diri mereka hobi bermain bulu tangkis, main bola dan lain-lain. Saya kebetulan nggak punya hobi lain dalam olahraga. Jadi olahraga bela diri ini yang jadi satu-satunya gitu olahraga yang saya tekuni. Cuma ya dari olahraga bela diri saya akhirnya merambat ke yang lain kayak ke lari, ke angkat berat, angkat beban di gym gitu. Jadi mau nggak mau karena memang perlu, saya merambat juga ke olahraga lain. Lingkungan, karena kita ketemu orang-orang baru ya, mulai dari tim, pelatih. Saya mendapatkan pelajaran berharga banget setelah pertandingan title match kemarin lawan Yudi. Saya kalah dengan sangat mengecewakan. Kalah di awal-awal ronde, di menit-menit awal. Yang mana pelajaran terbesar di situ tuh saya nggak boleh berhenti. Meskipun saya mengecewakan banyak orang, mengecewakan para pelatih, tapi kalau saya berhenti ya udah perjalanan saya selesai gitu di dunia ini, di bidang ini. Tapi saya berusaha untuk tetap bangkit, tetap maju, memperbaiki hubungan yang mungkin ada. Yang tadi saya bilang saya mengecewakan banyak orang, salah satunya pelatih saya mencoba memperbaiki diri, mencoba memperbaiki hubungan lagi dengan mereka dan berjanji untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kemampuan, dan alhamdulillahnya kami semua bangkit lagi dan bersiap untuk fight yang sekarang ini. Menang dan kalah yang pasti akan selalu belajar ya. Menang otomatis saya nggak bisa berpuas atau berbangga diri terlalu lama, otomatis saya harus belajar lagi karena nextnya kalau saya menang sekarang otomatis saya akan bertemu lawan yang lebih peringkatnya lebih tinggi, lebih hebat lagi. Dan jika kalah otomatis pasti saya akan lebih mengevaluasi diri lagi, memperbaiki apa kesalahan saya yang terjadi di fight yang akan dilakukan sekarang. Harapannya adalah MMA saya pengen mengumpulkan pengalaman, pelajaran sebanyak mungkin. Cita-cita saya adalah ingin buka camp, ingin menjaring atau membantu anak-anak di daerah saya yang punya cita-cita atau punya kecenderungan lebih di olahraga ini. Saya pengen membantu mereka. Saya pengen buka tempat latihan supaya bisa membantu anak-anak yang punya niat, punya tekad, membantu mereka supaya bisa berhasil di bidang ini.